Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Gus Maulana. Saya di sini akan mempresentasikan tentang ERD atau yang biasa disebut Entity Relationship Diagram. Sebelum memulai, klik tombol subscribe dan like ya guys. Oke, yuk kita langsung aja. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan apa itu ERD, fungsi ERD, komponen ERD model, menjelaskan ERD pada topik yang aku ambil. Ya, kita buat yang nggak tahu, saya ini adalah biodata saya, walaupun cuma 3 atribut ya, semoga mengenal. Pengertian ERD yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model informasi untuk menjelaskan suatu hubungan antar data dan basis data yang digambarkan dengan sebuah grafik dan juga notasi dengan model data konseptual. Nah, fungsi ERD yaitu ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data yang digambarkan menggunakan beberapa notasi dan simbol. Yang kedua, menghilangkan redundasi data. Yang ketiga, memperkecil jumlah reaksi di dalam basis data. Yang keempat, menjadikan relasi normal sehingga dapat memperkecil permasalahan pada pembaruan, penambahan, dan penghapusan. 5. Model untuk struktur data dan hubungan antar data. 6. Menentukan entitas, yaitu konsep, kejadian, peran, lokasi, dan hak untuk penggunaan menyimpan data. Komponen ERD yaitu ada 1 entitas, 2 relationship atau hubungan, 3 atribut, yang 4 key atau kunci. Nah, yang satu itu entitas. Entitas dalam ERD merupakan sebuah objek atau simbol yang berfungsi sebagai identitas pada kesatuan yang mempunyai nama dan label. Entitas digambarkan sebagai simbol objek sebuah persegi panjang. 2. Relationship atau hubungan antar entitas. Relasi dalam ERD merupakan sebuah objek atau simbol yang menghubungkan antara satu entitas atau lebih yang tidak memiliki fisik, namun ia hanya sebagai konseptual. Relasi juga berfungsi untuk mengetahui dua jenis hubungan antara dua data. Relasi digambarkan dengan simbol atau bentuk belah ketupat. Belah ketupat ya guys. 1. Derajat relasi atau kardinalitas rasio, yaitu jumlah maksimum relasi antara entitas dengan entitas lainnya. Yaitu ada macam-macam relasi, itu ada 3. Yang 1 one to one, yaitu setiap entitasnya hanya boleh berrelasi satu anggota dengan yang anggota lainnya, antara 1 dan 1, bukan 2-1, apalagi 3-1. Yang ketiga one to many atau many to one, yang sama aja, yaitu setiap satu anggota entitas boleh berrelasi dengan anggota entitas lain lebih dari 1. Misalnya 1 untuk 2, gitulah. Yang keempat many to many, yaitu setiap satu anggota entitas berrelasi dengan banyak himpunan anggota entitas lainnya. Ini kayak bareng-bareng 3 untuk 3 gitu. Pokoknya yang berrelasinya boleh banyak dah. Yang ketiga atribut. Atribut dalam ERD merupakan sebuah objek atau simbol sebagai karakteristik dari entitas atau relasi yang menampilkan penjelasan informasi detail tentang keduanya. Atribut ini juga digambarkan dengan simbol atau bentuk elips dan memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Atribut key. Atribut yang memiliki satu atau gabungan dengan atribut lain dalam tabel unik. Ya, pasti kalian tahu lah atribut key yang kayak tabel. Yang kedua, atribut simple. Atribut dengan nilai atomik, yaitu tidak bisa dipecah lagi. Yang ketiga, atribut multi value.
atribut yang memiliki lebih dari satu nilai atau multi value. Yang keempat, atribut komposit, atribut yang membentuk oval yang lebih kecil dari atribut lain sebagai sub-atribut. Yang kelima, atribut derivatief, atribut dengan bentuk oval dengan garis putus-putus, yaitu sebuah hasil dari atribut lain atau dari relasi. Yang keempat, key atau kunci. Setiap relasi di dalam sistem database relasional harus memiliki minimal sebuah atribut kunci yang berfungsi untuk membedakan setiap baris di dalam relasi atau tabel. Key atribut dibagi menjadi tiga, yaitu super key, merupakan satu atau gabungan atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Yang kedua, kandidat key, yaitu super key yang jumlah atributnya minimal paling sedikit. Yang ketiga, primary key, merupakan kandidat key yang dipilih berdasarkan seringnya dia jadikan acuan. Dua, lebih ringkas. Tiga, lebih menjamin keunikan key. Yang keempat, foreign key, disebut juga kunci tamu, merupakan kunci penghubung suatu tabel yang merupakan primary key di tabel lain, yaitu foreign key itu yang saling berhubungan dengan primary key di tabel lain. Nah, di sini topik yang saya ambil yaitu pembelian voucher game Google Play. Ya, kalian pasti tidak asing lah dengan voucher game Google Play. Pasti yang bocil-bocil yang suka ke minimarket ngambil duit orang tuanya untuk membeli voucher Google Play, itu dosa banget, nggak boleh diikutin ya teman. Ini gambar-gambarnya. Nah, penjelasan pada topik saya tentang entitas, relationship, atribut, key, yaitu primary key dan foreign key. Nah, entitas pada topik saya yaitu 1. Pembeli, 2. Voucher, 3. Penjual atau kasir, 4. Sistem, 5. Akun. Jadi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, entitas itu merupakan suatu objek yang tadi sudah dijelasin juga sebelumnya, yang berbentuk persegi panjang. Yang B, atribut pada topik saya yaitu 1. Pembeli, mempunyai atribut ID pembeli, nama pembeli, dan nomor telepon pembeli. Yang kedua, voucher, yaitu mempunyai atribut kode voucher, harga voucher, dan nomor seri voucher. Yang ketiga, kasir atau penjual ID, yaitu mempunyai atribut ID kasir dan nama kasir. Yang keempat, sistem, dengan mempunyai atribut nama sistem, alamat situs sistem, dan nama akun. Yang kelima, akun, yaitu mempunyai atribut nama akun, ID akun, dan password akun. Yang ketiga, primary key pada topik saya. 1. Pembeli mempunyai primary key yaitu ID pembeli dan nama pembeli. Yang kedua, voucher mempunyai primary key yaitu kode voucher dan nomor seri voucher. Yang ketiga, kasir atau penjual mempunyai primary key yaitu ID kasir. Yang keempat, sistem mempunyai primary key yaitu nama sistem. Dan 5, akun mempunyai primary key yaitu nama akun. Yang keempat, relationship pada topik saya. Tabel relationship yaitu entitas dengan entitas seperti ini. Pembeli membeli voucher yaitu many to one, karena pembelinya itu enggak satu orang doang, karena yang beli voucher itu banyak. Oke. Dan kasir melayani pembeli. Kasir itu kan bukan cuma dia doang, dan pembeli bukan cuma satu orang doang, jadi many to many. Kalau yang pertama many to one, karena voucher itu satu, yaitu voucher Google Play doang. Yang ketiga, pembeli menginput voucher. Nah, karena pembeli itu ya sebelumnya udah saya tahu bukan satu orang doang, dan voucher itu satu orang doang, jadi many to one, dia untuk satu atau beberapa untuk satu. Pembeli menghubungkan sistem. Nah, karena sistem ini itu satu. Sistem yang saya maksud itu ada sesuatu aplikasi
pada Google Play. Karena satu, jadi pembeli itu harus menghubungkan sistem, jadi itu menu tuan. Sistem memeriksa voucher. Jadi kan setelah menggosok voucher dan memasukkannya, sebuah sistem Google Play akan memeriksa voucher tersebut apakah betul atau enggak. Jadi itu sistem itu kan satu, jadi voucher itu ya yang digosok hanya satu doang, jadi one to one. Yang kelima apa keenam, pembeli memilih voucher. Nah seperti sebelumnya lah, pasti pembeli akan memilih voucher, jadi menu tuan. Yang ketujuh, pembeli memasukkan akun. Nah setelah sebelum menggosok ya, setelah sebelum menggosok atau sesudah menggosok voucher tersebut, sebaiknya, alangkah baiknya, atau emang ini caranya sih, pasti pembeli akan memasukkan akun pada akun Google Play-nya, misalnya ID-nya apa, password-nya apa gitu. Jadi menu tuan, akun memberikan data kepada sistem. Nah jadi setelah pembeli itu memasukkan memasukkan password dan ID akun, nah itu tuh password dan ID-nya itu memberikan data kepada sistem, kepada aplikasinya. Jadi one to one. Sistem mengidentifikasi akun. Nah ini sistem yang mengidentifikasi suatu akun, apakah akun tersebut bukan orang yang mempunyai akun, atau bisa dibilang hack akun orang, itu akan bisa diidentifikasi. Nah kardinalitasnya one to one, karena satu untuk satu. Yang keberapa ini? Kasir menyediakan voucher. Nah pastikan dalam sebuah toko, kasir akan menyediakan voucher, atau penjual akan menyediakan vouchernya agar pembeli itu dapat memilih voucher yang ingin dibeli. Jadi menu tuan, karena kasir itu bukan cuma satu orang doang. Yang selanjutnya, akun terdaftar pada sistem. Nah betul nih, bahwa kalau kita akan memasukkan akun, apakah akun tersebut terdaftar pada sistem. Jika tidak terdaftar, pasti terdapat petunjuk atau tulisan merah biasanya. Jadi one to one. Yang selanjutnya, yang terakhir, pembeli membayar ke kasir. Nah pasti semua orang juga udah pada tahu, tiap kita membeli sesuatu, bukan cuma voucher doang, pasti kita harus membayar kepada penjual. Jadi pembelinya itu many to many untuk kasir, karena pembelinya itu nggak cuma satu orang dan kasir itu nggak cuma satu orang doang. For Reagan, key pada topik saya yaitu kalian bisa lihat di atribut. Di sini kan terdapat di akun terdapat atribut yaitu nama akun, dan di sistem terdapat nama akun juga atributnya. Nah pada akun ini, pada entitas akun, nama akun itu sebagai primary key, dan di sistem yang primary key itu nama sistem. Jadi di sistem terdapat nama akun yang bukan berperan sebagai primary key, dan nama akun juga terdapat pada primary key di entitas akun. Jadi nama akun itu adalah foreign key. Nah itu aja. Ada lagi? Nah belum. Nah diagram ARD pembelian voucher Google Play. Di sini kalian bisa lihat diagram ARD-nya. Buat yang kata one many to many atau relationship, keterangannya sudah ada. Kalau one to one itu satu untuk satu, kalau one to many atau many to one itu satu untuk M, dan many to many
atau beberapa untuk beberapa itu M to M dan M. Di sini bisa lihat bahwa entitas itu berwarna orange, yaitu pembeli, voucher, akun, kasir atau penjual dan sistem. Dan sebuah relasi saya mewarnai sebagai biru, yaitu banyaklah relasi dan logonya atau bentuknya itu bola ketupat. Dan untuk yang pembeli, nama pembeli, kode voucher, harga voucher, nomor seri voucher, password akun, ID akun, nama akun, ID karir, nama karir, alamat situs sistem, nama akun. Warnanya itu berwarna pink. Karena saya kenapa membedakan semua warna, karena bisa untuk membedakan dan tidak bingung kepada viewers. Ya walaupun viewersnya masih dikit nggak apa-apa, tidak sama dan bisa dilihat jelas, atau mungkin psikologinya menarik lah. Itu saja presentasi dari saya tentang ARD. Maaf sebelumnya kalau banyak kata-kata yang salah berucap atau yang membingungkan, mohon maaf. Saya di sini baru belajar, dan terima kasih yang sudah menonton. Maaf jika ada tulisan yang salah juga atau terdapat typo, mohon dimaafkan, karena manusia tempat salah dan dosa. Ya udah, itulah pesan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan sebelum menutup presentasi ini, terima kasih buat Bu Sri yang telah memberikan tugas ini lumayan lah. Jadi itulah dari saya, pesan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.